Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberi kesempatan lagi pada malam hari ini untuk bertemu pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Materi ini terdapat pada TPS UTBK. Kita langsung aja pada daftar isinya. Pada pengetahuan dan pemahaman umum, kita akan membahas sinonim, anonim, pemahaman analog, bahasa panda, kata baku, dan yang terakhir nanti ada latihan soal. Sekali lagi diingatkan bahwa materi PPU ini tidak hanya ini, tetapi ini merupakan kalimat materi penting yang sering muncul. Yang pertama ada sinonim. Sinonim merupakan persamaan kata. Di sini merupakan persamaan-persamaan kata yang sukar, yang jarang orang ketahui. Yang pertama ada abreviasi yang artinya singkatan. Abses sama dengan bengkak, bengkara sama dengan kerangka, biaperi sama dengan pedagang, cantrik sama dengan anak buah atau bawahan, cegak sama dengan bugar, daif sama dengan cacat, deging sama dengan keras hati, egalisasi sama dengan perataan, egaliter sama dengan sederajat atau setara, fatsun sama dengan etika, fluensi sama dengan kefasihan, galagasi sama dengan laba-laba, guam sama dengan sariawan, histori sama dengan sejarah, iktibar sama dengan ibarat, infix sama dengan sisipan, jebah sama dengan berlebihan, kahwah sama dengan kopi, kredo sama dengan kepercayaan. Lanjut ada antonim. Antonim merupakan lawan kata. Di sini juga sudah diberikan antonim-antonim yang sukar, yang jarang orang ketahui. Yang pertama ada abadi. Abadi lawan katanya itu fana. Yang kedua ada ahli, lawan katanya awam. Yang ketiga ada bukit, lawan katanya lembah. Ada bungsu, lawan katanya sulung. Curam, lawan katanya landai. Dalam, lawan katanya dangkal. Epilog, lawan katanya prolog. Prolog ini biasanya di awal cerita, sedangkan epilog ada pada akhir cerita. Fiksi sama dengan realita. Biasanya realita ini atau kita sebut sebagai non-fiksi. Selanjutnya ada hampa, lawan katanya berisi. Higienis, lawan katanya kotor. Intro, lawan katanya penutup. Kaku, lawan katanya elastis. Laba, lawan katanya rugi. Ini dalam artian kegiatan jual beli. Labil, lawan katanya tetap. Pra, lawan katanya pasca. Sederhana, lawan katanya canggih. Gasal, lawan katanya genap. Atau ganjil, lawan katanya genap. Tertib, lawan katanya kacau. Gersang, lawan katanya subur. Fakir, lawan katanya berada. Debit, lawan katanya kredit. Gembira, lawan katanya gelisah. Hina, lawan katanya mulia. Dan nomaden atau berpindah-pindah, lawan katanya menetap. Selanjutnya ada pemahaman analogi. Yang pertama, Borobudur sama dengan Indonesia, itu sama artinya dengan piramida sama dengan Mesir. Kenapa? Karena Borobudur merupakan bangunan ajaib dan megah yang berada di Indonesia. Sedangkan piramida merupakan bangunan ajaib dan megah yang berada di Mesir. Ini kaitannya tempat dan keberadaan di suatu negara. Borobudur dan piramida ini sama-sama berada dalam keajaiban dunia kan. Jadi dapat diartikan seperti itu. Nama tempat, lalu letaknya di negara apa. Selanjutnya ada bunga sama dengan riba, itu artinya sama dengan hemat sama dengan kikir. Konotasinya atau hubungan yang baik dari riba adalah bunga, sedangkan konotasi yang baik dari kikir adalah hemat. Itu konotasi maksudnya itu hubungan yang baik. Selanjutnya ada 14, merakit sama dengan membangun, atau purna bakti sama dengan pensiun. Ini kaitannya adalah sinonim. Merakit sinonimnya membangun.
Nah, itu sama halnya dengan purna bakti, sinonimnya pensiun. Selanjutnya ada mata sama dengan wajah. Sama artinya dengan bantal sama dengan kasur. Kenapa? Karena mata terletak di wajah, sedangkan bantal biasanya terletak di atas kasur. Ini kaitannya dengan letaknya. Letaknya mata di wajah, letaknya bantal di kasur. Selanjutnya yang ke-16, matahari. Matahari sama dengan bumi. Itu diartikan sama dengan bumi, sama dengan bulan. Matahari sebagai pusat perputaran bumi, sedangkan bumi sebagai pusat perputaran bulan. Yang ke-17, kompor sama artinya dengan gas. Itu diartikan sama dengan sepeda motor, sama dengan bensin. Agar dapat digunakan, kompor membutuhkan gas sebagai bahan bakar, sementara sepeda motor agar dapat digunakan membutuhkan bensin sebagai bahan bakar. Next ada kata baku. Kata baku ini sering muncul, sering mengecoh kita, sehingga kita perlu tahu mana kata yang benar dan mana yang kata tidak benar, mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku. Jadi kata yang tidak baku ini tidak boleh digunakan pada kalimat. Kita harus menggunakan kata yang baku. Pertama ada abjad. Abjad ini pada akhir katanya menggunakan huruf D, bukan huruf T. Selanjutnya ada advokat. Itu yang benar pakai huruf V pada tengah-tengahnya, bukan P. Yang ketiga ada ahlak. Ahlak pada huruf keduanya kita tambah K. Selanjutnya ada aktif pakai F, bukan P. Selanjutnya ada aktivitas pakai F, pakai V, maaf, bukan F. Lanjut ada antri. Yang benar itu antri, bukan antri. Kita seringkali terkecoh kan dengan kata ini. Kita sering menggunakan kata antri daripada antre, padahal yang benar adalah antre. Selanjutnya ada apotek pakai E, bukan I. Ini juga seringkali mengecoh kita. Selanjutnya ada asas pakai S pada huruf keduanya, bukan Z. Nah, kita juga sering kan membaca atau melihat asas yang menggunakan Z, padahal yang benar itu menggunakan S. Selanjutnya ada astronaut menggunakan AU, bukan langsung O. Yang 10 ada ateis tanpa huruf H. 11 ada atlet menggunakan huruf E. Yang 12 ini sama halnya dengan nomor 6. Maaf, ketulis ulang. Lalu 13 berandal menggunakan E. 4 belum menggunakan U. 5 cedera menggunakan huruf E, bukan cedera. Nah, ini juga sering sekali muncul menggunakan huruf I, padahal yang benar adalah menggunakan huruf E. Selanjutnya ada cendekiawan menggunakan huruf E. Cende, bukan cendi. Yang ketujuh ada diagnosis, bukan diagnosa. Sis, menggunakan sis, bukan sa pada akhirannya. Selanjutnya ada embus, itu yang benar hembus. Nah, ini juga seringkali kita membaca atau melihat hembus, padahal yang benar adalah embus. 9 esai, yang benar menggunakan A, dan yang tidak baku itu menggunakan E. Yang ke-20 ada fotokopi, biasa saja FOTOKOPI, hanya menggunakan F, bukan PH. Baik, selanjutnya ada bahasa Panda. Diketahui H sama dengan 12, dan pada soal diberikan huruf ke-12 dalam alfabet adalah L. Maka urutannya sebagai berikut. H sama dengan 12 karena huruf ke-12 dari alfabet L, maka di sini kita ganti dengan huruf L. H sama dengan L. Begitu seterusnya. Kita urutkan. Setelah H ada I. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Seterusnya sampai G. Sedangkan pada L ini kita lanjutkan. Setelah L ada M, M, N, O, P, Q, R, S, T hingga K. Apakah perlu dibuat tabel? Sebenarnya tidak, tapi ini merupakan cara yang mudah agar kita dapat langsung menentukan hubungannya. Nah, di sini kan diketahui sebuah kalimat
L di sini sama artinya dengan H. H, A itu sama dengan E, S sama dengan W sama dengan A, J sama dengan N. Hingga kita mendapatkan kata yang dapat kita pahami artinya. Kita lanjutkan mengartikan semuanya. Hingga diketahui bahwa soal tersebut bermakna hewan di bawah ini yang termasuk insekta adalah. Selanjutnya kita cari tahu dulu hewan apa aja yang termasuk insekta. Dan kita artikan satu persatu. G itu K, Ki itu U. Nah, ini pasti kuda. Apakah kuda insekta? Bukan. Kita lanjut seterusnya sampai E hingga menemukan hewan insekta. Nah, ini diketahui bahwa belalang adalah bilang hewan insekta. Jadi jawabannya benar adalah belalang dengan abjad C. Langsung pada latihan soal. Di sini diberikan sebuah paragraf atau bacaan untuk mengerjakan soal nomor 45 dan 48. Kita langsung baca bareng-bareng ya. Seni, seperti juga kata-kata, adalah suatu bentuk komunikasi. Kata-kata, baik lisan maupun tulisan, menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya. Semua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan penghayatan, baik dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari para pemikir terbaik dan terdepan di masanya. Seni menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya. Semua perasaan-perasaan yang dialami oleh pendahulu mereka dan perasaan-perasaan yang para seniman terbaik dan terdepan di masanya. Sebagaimana evolusi pengetahuan terjadi dengan memindahkan dan mengganti apa yang salah, demikian juga evolusi perasaan terjadi melalui seni. Perasaan-perasaan yang kurang baik dan kurang penting bagi keberadaan tersebut. Inilah tujuan dari seni. Semakin dekat seni mencapai tujuan tersebut, semakin baik seni tersebut. Soal makna dari akses adalah kita bisa cari pada paragraf ini. Akses. Ini akses. Kita baca kalimatnya. Kata-kata baik lisan maupun tulisan menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya. Nah, makna kata akses di sini itu apa? Apakah pintu masuk? Jelas tidak. Kita cocokkan dengan kalimatnya, menyediakan pintu masuk kepada umat manusia. Bukan, karena ini bukan mau masuk ke sebuah ruangan. Arahan juga bukan. C, petunjuk juga bukan. D, keluar, menyediakan keluar, tidak nyambung. Yang benar adalah E, jalan masuk. Karena kata-kata baik lisan maupun tulisan itu menyediakan jalan masuk kepada umat manusia pada generasi berikutnya. Semua pengetahuan yang diperoleh, baik pengalaman maupun penghayatan, baik dari semua generasi. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya yang ke-46. Topik utama bacaan di atas adalah yang A, macam-macam seni di Indonesia. Itu tidak dijelaskan sama sekali. Yang B, tujuan seni secara keseluruhan. Tidak ya, karena tidak menjelaskan tujuan seni secara keseluruhan. Yang D, seni sebagai ungkapan perasaan. Itu bisa benar. Kita baca yang D dulu, perubahan seni dari waktu ke waktu. Tidak, karena tidak menjelaskan pada waktu ini seni seperti ini, pada waktu sekarang seni seperti itu. Enggak, seni yang tidak termakan oleh zaman. Tidak, ini tidak dijelaskan sama sekali. Jadi jawaban yang benar itu ada pada option C. Yang ke-47, arti evolusi yang dimaksud pada bacaan di atas adalah sama seperti nomor 45. Kita cari kata evolusi pada paragraf. Lalu kita artikan apakah
Arti evolusi itu apakah perubahan secara bertahap? Benar, arti evolusi sendiri itu adalah perubahan secara bertahap. Perubahan total bukan, pergantian keseluruhan juga bukan, pemindahan bukan, pengujian juga bukan. Jadi jawabannya benar adalah A. Yang ke-45, antonim dari kata pemikir atau lawan kata dari kata pemikir adalah cerdik, bukan. Lawan kata cerdik itu bodoh. Sama halnya dengan pandai, lawan kata pandai itu bodoh, lawan kata mencari juga bodoh. Ini merupakan kalimat sinonim. Bebal. Bebal itu ya bodoh amat, tidak terlalu dipikirkan, atau berwawasan. Tidak juga ya, yang berwawasan ini. Berwawasan bukan merupakan antonim dari pemikir. Jadi antonim dari pemikir sendiri adalah D, bebal. Lanjut pada slide selanjutnya. Latihan soal. Di sini ada contoh latihan soal lain dari bahasa Panda. Berikut adalah beberapa kata terjemahan dari bahasa buatan. Maaf, sebentar mau pilih pen. Koki bermakna malam terang. Kiko bermakna siang. Koi kiko iko berarti siang tidak terang. Kita tahu di sini bahwa kiko bermakna siang, sedangkan koi bermakna terang. Berarti iko di sini bermakna tidak. Nah, kode dari kata malam tidak gelap adalah, kita cari dulu malam. Malam di sini sudah diketahui bahwa koki bermakna kata malam. Pada contoh diketahui jika kata siang ada pada awal kalimat, maka pada bahasa buatannya kata kiko berada pada tengah kalimat. Berarti kata malam berada pada tengah kalimat. Koki. Jadi kita tinggal mencari kata depan dan kata akhirnya. Koki. Tidak di sini diketahui iko. Kita taruh pada akhir kalimat. Iko. Gelap. Jika terang sama dengan koi, maka terang sama dengan oi. Nah, sebenarnya jika kita sudah tahu dua kata ini saja, itu kita otomatis langsung tahu jawabannya, yaitu yang A. Lanjut pada latihan soal yang terakhir, yaitu latihan soal analogi. Kawan bermakna rival, sama dengan kompetisi bermakna kerjasama. Maksudnya kawan sama dengan rival, sama artinya dengan kompetisi sama dengan kerjasama. Kawan lawan kata dari rival, sedangkan kompetisi lawan kata dari kerjasama. Ini hubungannya adalah antonim atau lawan kata. Yang kedua, kayu sama dengan gergaji, sama artinya dengan ikan sama dengan jaring. Kayu dipotong dengan gergaji, sedangkan ikan diperoleh dengan jaring. Yang ketiga, film sama dengan skenario, sama artinya dengan sandiwara sama dengan plot. Di dalam film terdapat skenario, sedangkan di dalam drama terdapat plot. Yang keempat, gambar sama dengan televisi, sama artinya dengan suara sama dengan radio. Maksudnya, gambar akan dikeluarkan oleh televisi, sedangkan suara dikeluarkan oleh radio. Yang terakhir, diameter sama dengan lingkaran, sama dengan diagonal, sama artinya dengan segi 4. Diameter membagi permukaan bangun lingkaran menjadi 2 bagian sama besar, sedangkan diagonal membagi permukaan segi 4 menjadi 2 bagian sama besar. Sekian penjelasan singkat tentang materi PPU.
Mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam penyampaiannya, apabila banyak sekali kesalahan kata. Semoga tetap bisa kalian pahami, dan sampai jumpa pada pertemuan yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.